أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ayolah ikhwah, sesungguhnya anak adalah merupakan tabungan kita kelak pada hari kiamat. Ayo kemari, sini. Anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Tentunya kita sebagai orang tua penting sekali untuk memperhatikan pendidikan tentang masalah anak ini. Kenapa? Karena mereka adalah pengganti kita kelak nanti setelah kita tua. Mereka akan dewasa. Mereka lah yang akan kelak memperjuangkan agama Allah. Mereka lah yang kelak nanti akan menggantikan generasi tuanya untuk kemudian menggantikan memakmurkan bumi ini yang tentunya berusaha dengan batasan-batasan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah di dalam Al-Quran bagaimana perhatian Al-Quran terhadap pendidikan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Luqman, di mana Luqman memberikan wasiat-wasiat yang sangat bermanfaat untuk anak mereka, untuk anak-anak kaum muslimin nanti. Iya, makasih ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa pendidikan anak yang paling hendaknya ditekankan yang pertama adalah yaitu jangan kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga si anak pun tumbuh di atas tauhidullah azza wa jalla. Lihat saja Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam ketika beliau menuju kematiannya, ternyata Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam mengumpulkan anak-anaknya. Lalu kemudian apa yang ditanya oleh Nabi Ya'qub? Ya ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelahku wahai anakku? Apa yang engkau sembah setelahku wahai anakku? Subhanallah, sebuah pertanyaan yang membuat kita berpikir. Dahulu para nabi bertanya kepada anaknya, apa yang kalian sembah setelahku nanti wahai anakku? Inilah orang tua yang betul-betul bijak di dalam mendidik anaknya. Di mana yang dia pikirkan bagi seorang tua supaya si anak itu tumbuh dewasa di atas tauhid, menjauhkan kesyirikan, dan bagaimana supaya si anak itu meninggal di atas tauhid, karena itu merupakan kunci surga. Saya subhanallah, betapa naifnya banyak kaum muslimin di zaman ini yang lebih memikirkan pendidikan dengan masalah dunia saja. Yang dia pikirkan bagaimana anak saya supaya senang hidupnya di dunia, supaya menjadi kaya raya, tapi tidak pernah berpikir bagaimana supaya anak saya menjadi anak yang saleh. Padahal ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, anak yang saleh itu menjadi manfaat buat kehidupan kita di dunia. Orang tua mendapatkan baktinya anak yang saleh. Di akhirat, orang tua pun ketika setelah meninggal dunia, maka anak saleh itu memberikan manfaat dengan doanya, memberikan manfaat dengan amalan salehnya. Bukankah kita semua sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min salas." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputus darinya dari seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama Rasulullah sebutkan waladun salihun yad'u lahu. Itu anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Subhanallah. Bahkan Syekh Albani rahimahullah berkata bahwa yang sampai kepada orang tua bukan hanya doa anak saleh. Sebab kalau doa, semua orang doanya sampai. Kita mendoakan orang lain.
yang sudah meninggal dunia tentu sampai. Kalau begitu apalah keistimewaan anak soleh? Akan tetapi kata beliau, seluruh amalan anak soleh sampai kepada orang tuanya. Ketika orang tua mendidik si anak untuk beriman kepada Allah, untuk beramal saleh, maka pada waktu itu ikhwatul Islam, amalan anak soleh itu bermanfaat untuk orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Bukankah anak itu hasil usaha orang tua? Ya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Naam, ya. Karena anak itu hasil orang tua, hasil usaha orang tua. Berarti orang tua pun berhak mendapatkan amalan saleh dari si anak yang ia senantiasa beramal saleh setelah ia meninggal dunia. Masya Allah, betapa bahagianya anak yang mendapatnya, yang diberikan oleh Allah anak-anak yang saleh, orang tua yang diberikan oleh Allah anak-anak yang saleh. Karena anak-anak yang saleh itu ketika hidupnya ia mendapatkan baktinya. Setelah ia meninggal dunia, ia pun mendapatkan pahala amalan soleh daripada anak-anaknya yang terus mengalir kepadanya. Rasulullah SAW sabda, sab'atun yajri li sahibihi. Ada 7 amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya. Wa in kana ba'da mautihi fi qabrihi, walaupun sudah meninggal dunia di dalam kuburnya. Apa itu? Yang Rasulullah sebutkan pertama kali yaitu waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Anak saleh yang mendoakan. Pahalanya akan terus mengalir ya setelah kita meninggal dunia. Maka perhatikanlah anak-anak kita ya akhi. Didiklah mereka dengan pendidikan-pendidikan Islami. Kenalkan mereka kepada Allah. Kenalkan mereka kepada Rasulnya, kenalkan mereka kepada agamanya yang hak. Jadikan mereka bangga dengan agamanya. Jangan ya akhi, anak kita dicekoki dengan pendidikan-pendidikan barat. Pendidikan-pendidikan yang rusak. Wallahi kelak, seorang tua akan ditanya oleh Allah tentang pendidikan anaknya dengan apa yang ia didik. Maka dari itu ya akhi, a'azzani Allah wa yakum, kita mohon kepada Allah, diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mendidik anak kita dengan pendidikan-pendidikan yang saleh. Demikianlah dahulu Rasulullah dan para sahabatnya. Perhatian mereka kepada pendidikan anak luar biasa. Rasulullah SAW mendidik dengan memberikan kasih sayang. Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Ketika ada seorang Arab Badawi melihat Rasulullah mencium Hasan dan Husain, apa kata orang Arab Badawi itu? Ya, demi Allah, aku mempunyai 10 anak, tidak ada satupun yang pernah aku cium. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, kelak ia tidak akan disayangi, kata Rasulullah. Siapa yang tidak sayang, kelak dia tidak akan disayangi. Artinya kelak si anak tidak akan sayang kepada orang tuanya. Berarti kasih sayang kepada anak itu adalah merupakan pendidikan yang luar biasa. Dan tentunya kasih sayang yang dimaksud di sini yang disertai dengan keilmuan, bukan dengan kebodohan. Tak mungkin kita biarkan si anak bermain api, kita biarkan ia. Tak mungkin kita biarkan anak ia bermain ia dengan sesuatu yang membahayakan hidupnya, kita biarkan ia. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Pendidikan yang disertai dengan kebodohan, kasih sayang yang tidak disertai dengan keilmuan. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita berdoa juga kepada Allah agar kita diberikan anak-anak yang saleh, yang kemudian anak-anak itu kelak berjihad di jalan Allah membela agamanya. Ya, kita didik dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga anak-anak kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, agar mereka selamat dari berbagai macam syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan semoga kita pun diberikan kekuatan untuk terus mendidik mereka, sehingga kemudian tercetaklah generasi-generasi yang kuat keimanannya kepada Allah Rabbul Alamin. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.